Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Minggu-minggu Pentakosta hari ini saudara ya. Minggu-minggu penantian Roh Kudus. Saya tetap berkata kepada saudara, kita perlu Roh Tuhan ya. Sebab itu hari ini saya akan khotbah tentang pneumatologi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nanti kita pisah 1 minggu, lalu Selasa kemudian yang kedua, betul ya? Selasa lagi, 2 Selasa lagi kita jumpa lagi ya. Kita akan bicara tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ya. Supaya kita mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu Saudara. Saudara, banyak orang pikir bahwa Roh Kudus ini adalah kuasa Tuhan pada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi saya berkata Perjanjian Lama pun sudah ada tentang kekuatan Roh Kudus yang luar biasa ya. Kitab suci kita, Alkitab kita menyebut nama Roh Kudus yang pertama itu dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, Yesaya menubuatkan karena kitab Nabi Yesaya adalah sebuah kitab yang berbicara tentang nubuatan yang double, Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut dengan double? Dia menubuatkan pada zaman Yesaya hidup untuk melayani, tapi dia juga menubuatkan tentang hidup masa Perjanjian Baru. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Nabi Yesaya, sebaiknya kita membaca Perjanjian Lama dalam kitab Nabi Yesaya, tapi dengan hati Perjanjian Baru. Ya, kenapa? Pertama kali Roh Kudus dituliskan dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, terjemahan Indonesia ada dalam kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Nabi Yesaya. Tapi saya mau ingatkan Anda, ya, kita tetap belajar tentang Roh Kudus ini mulai awal tahun ini, ya, tentang kehidupannya Daud. Ya, coba kita lihat sekarang. Kita ingat sekali lagi ayat itu supaya kita tidak lupa. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1. Ayat 13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ini tema kita sepanjang tahun Bapak Ibu Saudara. Tentang bagaimana roh Tuhan menguasai kita. Yuk silakan 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Ya. dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, satu cerita yang kita dengar beberapa bulan lalu. Samuel, seorang nabi yang diutus Tuhan dari Rama, menuju kepada kota kecil namanya Bethlehem. Ingat ya, Bethlehem itu daerah Yehuda karena dia akan mengurapi seorang menjadi raja Israel yang namanya Daud. Ya, Daud dari suku Yehuda. Ya, jadi kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman ini setengah-setengahnya ada Bible study gitu ya, supaya Anda ngerti ya ceritanya ya. Itu yang namanya Daud adalah seorang Yehuda. Dia orang Israel dari suku Yehuda karena nenek moyangnya juga dari Yehuda. Tapi saudara mesti ingat Yehuda itu tidak asli menjadi sukunya Daud. Kenapa? Ayahnya Daud namanya Isai, ya, kakeknya Daud namanya Obed, kakek buyutnya ya engkongconya Daud namanya Boas. Boas itu menikah dengan orang Moab namanya Rut. Masih ingat ya? Jadi Daud ini sebenarnya kalau ditelusuri dari keturunan nenek moyang dari pihak laki, ya, dia adalah orang Israel, tapi Israel yang berkecampuran dengan bukan Israel, yaitu orang Moab, ya. Sebab itu hidupnya Daud, Bapak Ibu Saudara, selalu ada dalam dua sisi ini, ya. Bagaimana Daud ini tinggal di Bethlehem bagian Efrata. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dianggap sebagian orang, walaupun tidak semua, dia adalah bukan Israel asli, tapi keturunan Moab. Ya, waktu itu kita belajar bagaimana Alkitab berkata, orang Moab sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk pada jemaat Tuhan. Ya, jadi hidupnya Daud itu pada waktu dia hidup dengan keluarganya, selalu menjadi sebuah bahan pergunjingan di antara tetangga-tetangganya. Ini Israel apa ini bukan Israel? Ya, kalau dilihat dari suku ayahnya, ya, dari keturunan kakek moyangnya, dia adalah orang Israel. Tapi nenek moyangnya Daud ada dari orang Moab. Ya, orang Moab sekali lagi, kita ulangan berkata sampai 10 keturunan tidak boleh memasuki ruangan suci atau ruang atau bait suci atau ikut dalam sebuah ibadah. Ya, masuk dalam jemaat sampai turunan yang ke-10. Nah, waktu itulah sepertinya Samuel itu pada waktu mendatangi keluarganya Isai, ya, itu mungkin juga dia pikir-pikir begitu. Ya, kalau dia lihat ceritanya dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah pengurapan itu terjadilah sesuatu yang luar biasa yang menjadi tema kita.
setelah Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya, terus Sejak hari itu dan sejak seterusnya, hari itu, ya Anda mesti ingat ayat itu. Sejak hari itu, sejak hari Daud diurapi di tengah-tengah saudaranya dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Ini sebuah tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud yang membedakan dengan yang lain, kali ini kita lihat bukan pengurapannya saja, tapi semenjak dia diurapi Tuhan, semenjak dia menerima urapan dari Samuel, hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, kita kadang-kadang mesti diingatkan saudara ya. Doktrin kita selalu berkata, Tuhan itu berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Ya, dia menguasai langit, dia menguasai alam, dia menguasai semuanya, dia menguasai semuanya. Tapi saya juga ingatkan bahwa di tengah-tengah doktrin, di tengah-tengah pengajaran, di tengah-tengah percaya tentang iman, Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Yang paling kita perlukan sekarang ini adalah pengertian bahwa Tuhan juga berkuasa atas kita. Amin. Daud ini dikuasai oleh roh Tuhan. Kita ini kadang-kadang orang percaya, walaupun tidak sering saudara ya, pengetahuan kita lebih panjang tentang bagaimana Tuhan menguasai langit, bagaimana Tuhan menguasai bumi, bagaimana Tuhan menguasai roh jahat, bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat karena kuasanya, bagaimana Tuhan punya kuasa untuk menguasai segala sesuatu. Tapi kita lupa bahwa salah satu yang harus dikuasai Tuhan adalah saya. Ya, amin. Semua dalam kekuasaan Tuhan, jangan lupa juga saya tambahkan, yang ada dalam kekuasaan Tuhan juga adalah saya. Yang setuju katakan, yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara ya. Jangan secara kosmos besar kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya, saya ulang. Tapi yang paling pokok, yang paling hakiki, yang paling kita harus pikirkan bahwa yang menguasai saya, yang menguasai saudara, itu adalah Tuhan juga. Ya, jadi hari Pentakosta itu adalah satu hari di mana orang Israel memperingati satu, ya, penutup Paskah setelah mereka merayakan 14 bulan Abib, tanggal 14 merayakan Paskah, 50 hari kemudian mereka merayakan Pentakosta. Mereka Pentakosta adalah satu hari raya besar. Yang pertama Pentakosta adalah hari di mana mereka memulai memetik gandum setelah panen raya gandum selesai, lalu mereka mulai memetik buah-buahan. Ya. Jadi hari raya Pentakosta itu ada hari raya yang dimulai dari hari Paskah, mereka menyembelih domba Paskah, lalu mereka masuk dalam masa panen, ya. Sampai 50 hari itu mereka terakhir menutup masa panen. Jadi semua yang belum panen itu rasanya panen bareng-bareng, kalau Indonesia menyebutnya dengan panen raya. Dan karena hidupnya mereka dalam negeri yang dijanjikan Tuhan itu negeri berkelimpahan, maka pada hari raya Pentakosta adalah akhir dari panen gandum, awal dari panen buah-buahan. Ya, makanya sepanjang 50 hari itu juga disebut dengan hari raya buah bungaran. Buah segala macam buah muncul. Ya, terutama anggur. Ya. Karena anggur adalah buah yang sangat diperlukan sebagai persembahan, ya. Mereka setiap kali hari Pentakosta selalu membawa anggur. Bagaimana mereka membawa? Ya, mereka membawa anggur dipersembahkan sebagai korban curahan, ya, setengah hin untuk Tuhan. Tapi lama-kelamaan hari raya ini mulai berangsur-angsur berubah cara. Karena orang Israel dikuasai oleh orang Roma, anggur itu bukan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai curahan, tapi menjadi sebuah pesta pora minum anggur yang berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang-orang yang dari luar negeri Israel
mereka tidak hanya membawa anggur yang bentuknya buah, tapi juga sudah membawa anggur dalam bentuk perasan dan berbagai-bagai merek anggur dibawanya ke sana untuk merayakan Pentakosta. Setelah Pentakosta selesai ibadah, mereka makan manis, mereka minum anggur. Makanya kebanyakan setelah hari raya selesai, minumnya kebanyakan, lalu mereka mabuk. Ya betul kan ya? Lah waktu itu masih pagi, masih pukul 10. Orang-orang Galilea, murid-murid Tuhan sudah mulai ngomong dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ada bahasa Mesopotamia, Kapadokia, ya bahasa Mesir dan sebagainya. Sampai orang lain berkata, ini mereka mabuk oleh anggur. Lalu Petrus berkata, saudara-saudara, mereka bukan mabuk anggur. Kenapa? Hari masih pukul, halo yang keras, hari masih pukul 10. Ibadah aja belum selesai. Mana mungkin mereka minum anggur? Ya. Jadi hari itu adalah hari Pentakosta, hari luar biasa. Yang kedua, hari Pentakosta adalah hari di mana orang Israel memperingati turunnya Taurat. Ya. Jadi orang Israel itu kalau Pentakosta itu hari turunnya Taurat. Mereka ingat 2 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, mereka ada di satu gunung, namanya Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Nah disitulah Taurat turun, lalu mereka mengenang indahnya, mereka mengenang manisnya hukum Taurat. Mereka mulai makan makanan yang manis. Kenapa? Semua janji dalam kitab Taurat yang dituliskan sebagai janji Tuhan tergenapi. Akhirnya mereka begitu luar biasa memperingati hari itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari Pentakosta menjadi hari raya yang penuh dengan sukacita. Nah bagi saya dan saudara, gereja Tuhan, Pentakosta tidak lagi memperingati hari turunnya Taurat. Tapi Pentakosta memperingati turunnya yang empunya Taurat. Amin. Halo amin. Yaitu Tuhan. Dalam pribadi Roh Kudus yang turun, sebab itu hari Pentakosta menjadi hari turunnya Roh Kudus. Saya setuju ada orang doa 10 hari khusus untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya beritakan Roh Kudus turun tidak dalam kurun 10 hari saja. Sampai kapanpun juga, dimanapun juga, sampai kapanpun Anda ada. Kalau hatimu disucikan, hatimu rindu dipenuhkan, Tuhan pasti akan memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. Yang setuju katakan. Amin. Tapi ingat, awal dari orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada satu perubahan yang nyata, yaitu seperti Daud dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Alkitab Perjanjian Baru berkata sebagai tawanan roh. Saudara mesti ingat loh, saya pernah khotbah di sebelah. Ya. Pak Yusuf Roni berkata juga seperti tawanan roh. Ya, seperti tawanan roh. Sebagai tawanan roh, orang yang dikuasai itu tidak lagi mempunyai sebuah kekuasaan. Ya, karena sudah berpindah kekuasaan. Jadi hari Pentakosta bukan hanya hari turunnya Roh Kudus, tapi hari pernyataan kembali. Hari peringatan lahirnya gereja, karena hari itulah gereja mula-mula lahir dengan 3.000 anggota baptis oleh satu kesaksian, satu khotbah yang hebat, yaitu Petrus berkhotbah. Diawali dengan sindiran, mereka mabuk anggur. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pentakosta ini adalah satu hari perubahan. Ya, hari di mana bukan saya dan saudara yang menguasai kita, tapi hari di mana Roh Kudus turun, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan sistem pemerintahan Roh Kudus ini, sistem kekuasaan Roh Kudus, ini tidak beda dengan sistem kemerdekaan Indonesia. Ya, bukan perpindahan kekuasaan secara pelan-pelan. Ya, bukan perpindahan kekuasaan secara alon-alon, syukur, kelakon. Tapi perpindahan kekuasaan ini harus terjadi dalam cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lah itu Roh Kudus berkuasa atas kita. Ya, amin.
Jangan ada di Hope ini kalau diingatkan Tuhan berkata, ayo toh berubah. Loh lumayan loh aku wis berubah loh. Tapi yo jenis perubahan kan ya alon-alon ya. Pokok kelakon itu ular kambang saudara ya. Perkembangan kekristenan dikuasai oleh Roh Kudus adalah perkembangan yang terjadi secara seksama. Secara seksama. Dan dalam tempo, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Makanya Daud ini menjadi seorang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan bagaimana Daud menjadi seorang yang dikuasai Roh Tuhan. Dia tidak pernah lagi berpusat kepada dirinya. Tapi dia yakin semua keadaan, semua peristiwa, semua yang menimpa dia. Baik kelimpahan maupun kekurangan, baik kekuatan maupun kelemahan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Coba kita lihat. 1 Samuel 21 sekarang. Ya, satu kali Daud mengalami sebuah masa. Ya, saya katakan kepada Anda ini cerita bukan yang baru lagi untuk BD Hope. Saya sudah berkali-kali menyampaikannya. Tapi kali ini kita melihat dari sudut pandang Roh Tuhan menguasai Daud. Ya, mari lihat sama-sama. 1 Samuel pasal 21 ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek. Sampailah Daud ke Nob kepada seorang namanya Ahimelek. Sebentar. Sampailah Daud ke Nob kepada seorang yang namanya Ahimelek. Saya mau ingatkan Anda, Nob ini adalah kota kecil, ya, kota kecil antara Benyamin, kotanya Saul, karena Saul jadi raja itu dari Benyamin, ayahnya Saul namanya Kis, dia dari suku Benyamin. Dan dia adalah orang kaya yang luar biasa Saul. Makanya pada waktu ayahnya kehilangan keledai, maka yang mencari keledai itu seluruh kota Gibea. Mencari keledai bersama dengan Saul. Dan dalam rangka mencari keledai inilah Saul ketemu dengan Samuel lalu diurapi menjadi raja. Latar belakangnya Daud dan Saul sangat beda. Suku Benyamin ini suku yang hebat. Ya, salah satu orang perjanjian baru dari suku Benyamin adalah Paulus. Pernah baca itu? Aku dari suku Benyamin. Ya, lihat. Pada waktu dia sampai di Nob, kota antara Benyamin dan Yehuda, kota Nob, ya, pada masa sekarang ini dalam bahasa Israel mereka menyebut dengan ya, bukan Tel Aviv, ya Tel Aviv sebelah sana, ya. Tel Suafat, ya, Tel Suafat. Tel itu bukit, ya, gundukan kecil gitu ya. Tel, bukan gunung tapi tel, Suafat. Kalau orang Arab sekarang ini yang menempati suku-suku Arab walaupun warga negara Israel, tapi dari suku Arab, ya. Mereka menyebut dengan kota Sawiyah, ada T-nya, Sawiyah. Kalau orang Jawa mesti tahu Sawiyah itu. Apa Sawiyah itu? Kalau Sanawiyah SMP, ya. Tulisannya memang ada T-nya di atas, Sawiyah. Sanawiyah itu SMP. Ibtidaiyah SD gitu kan Pak. Ya kalau aliyah SMA, Sawiyah. Siapa tahu? Anak cecek, betul ya. Sawiyah itu anak cecek, betul ya. Hebat ya. Ini bahasa daerahnya 99 kita kelihatannya ya. Sawiyah itu anak cicak, ya anak cecek. Ya. Waktu Daud sampai di situ, waktu Daud sampai di Nob, kota pertama dari orang Yehuda atau kota terakhir dari orang Benyamin, tapal batas yang dituju lebih dulu adalah Nob. Ya. Saya katakan Anda, dia sampai Nob ini bukan rencananya dia. Kali ini dia sampai di Nob adalah karena satu pelarian yang harus terjadi. Karena Yonatan berkata, besok pagi Daud, aku akan berikan tanda kepadamu kalau ayahku ingin membunuh engkau, maka anak panah pertama aku panahkan dan kalau anak panah yang kedua lebih jauh, engkau harus lari, ya pergi.
Tapi kalau di dekat ada kesempatan kau pulang ke kota. Akhirnya Daud menjumpai pagi itu, Yonatan dan bujangnya membawa panah lebih jauh dari anak panah pertama. Akhirnya dia putuskan ini sebuah tanda dia mesti meninggalkan Gibeah Saul, ibu kota Israel pada zaman Saul, menuju tempat kelahirannya yaitu di Yehuda. Kota pertama adalah Nob. Yang dikunjungi oleh Daud pertama adalah bait suci. Dalam tanda kutip bukan bait suci yang besar yang di Yerusalem. Dia mengunjungi rumah sembahyang kecil. Mungkin cabang dari pusat gitu ya. Yang melayani seorang imam namanya Ahimelek. Ahimelek adalah anak dari imam juga, ayahnya Ahimelek namanya Ahitub. Ahitub juga anak dari imam, namanya Pinehas. Dan Pinehas juga anaknya imam, namanya Imam Eli. Masih ingat kan? Imam Eli punya 2 orang anak namanya Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak Ahitub, Ahitub punya anak Ahimelek. Nanti Ahimelek digantikan oleh anaknya namanya Abiatar. Ya, loh mungkin Anda pikir, loh Pastor kok kenal kenal saya. Karena saya dengan Ahitub itu satu keluarga keimaman gitu ya. Nah, apakah yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama waktu udah ditanya oleh Ahimelek, tolong lanjut ayat yang kedua. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Ya, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, ya. siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari tugas itu. dari Terus, hal yang kusuruh kepadamu Ya. dan yang kutugaskan kepadamu ini. ya, Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. ya, cukup. Waktu Daud ditanya oleh Ahimelek, Ahimelek tanyanya dengan gemetar. Karena apa? Ini tidak pernah terjadi dalam hidupnya Ahimelek. Seorang panglima perang Israel, ya dalam Alkitab kita dipakai dengan kata pemimpin tentara, pembawa senjata Saul. Terjemahan bahasa Jawa dipakai kata senopati. Ya, senopati itu kalau bahasa Indonesia yang sejujurnya adalah kepala angkatan bersenjata. Ya, itu orang nomor 3 dari sebuah kerajaan zaman itu. Kenapa? Di bawah raja selalu ada anak raja. Dan anak raja itu pada waktu tertentu dari seorang permaisuri akan diangkat menjadi calon pengganti raja. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan mangku bumi. Ya, itu sama dengan putra mahkota. Ya, semua orang kalau mau jadi Sri Sultan Hamengkubuwono selalu jadi Pangeran Mangkubumi lebih dulu. Nah, di bawahnya Mangkubumi ada senopati. Senopati yang satu ini istimewa, Pak. Nah, kenapa? Di samping dia punya pangkat secara kepangkatan, senopati yang satu ini adalah seorang menantu raja. Ya, karena pada mulanya untuk Daud itu Saul menjanjikan kalau kamu menang, ya, melawan Goliat kamu akan dikawinkan dengan anak pertama dari Saul, anak perempuan pertama, adiknya Yonatan yang namanya Merab. Tapi waktu Daud pulang dalam kemenangan, Merab dikasih orang lain dikawinkan dengan orang Mehola. Ya, kalau kita lihat modelnya, untung ini orang yang sudah dikuasai oleh yang dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Gregetan loh saudara. Tapi ya nasib itu tidak akan berubah. Yang ubah bukan manusia. Adiknya Merab yang paling kecil pasti lebih muda. Ya kemungkinan juga lebih cantik. Namanya Mikal jatuh cinta kepada Daud. Pegawai-pegawainya umek Daud. Itu loh anaknya raja jatuh cinta kepada kamu namanya Mikal. Oh, ngawur kon itu. Sopo aku iki. Mungkin dia nyanyi siapakah aku ini gitu ya. Dia ini kan anaknya orang enggak punya. Ya. Nyanyian itu juga ada nyanyi kepingin jadi mantu dan akan punya nyanyian enggak kepingin jadi mantu. Enggak kepingin jadi mantu nyanyinya siapakah aku ini.
kalau kepingin jadi mantu, ya ada. Menghadap seorang kaya, seorang pendeta, apa gembala gitu terus nyanyi. Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Itu kan ya nyanyian saya, supaya mau jadi mantu ya. Lah, pada waktu Daud berkata, aku ini orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Dan lagi aku ini tidak layak jadi menantu raja. Tapi kamu mau kan? Ya maulah. Tapi mas kawin apa? Mahar berapa yang aku bayar? Pegawai itu lapor kepada Saul dan berkata, Daud mau loh. Hanya emas kawin apa? Tidak usah bawa emas perak. 100 kulit katan orang Filistin cukup. Jadi kamu bunuh orang Filistin, potong kulit katanya, store saya 100 jadi mantu. Sunat masal itu ya. Lalu Daud berperang melawan orang Filistin, dimintai 100, dia kasih 200. Mantu jami gitu ya. Jadi ngelamar, terus dikasih harga, ditawar. Ya, saya pernah ngelamar di Batak, dikasih harga jebret, segitu lalu ditawar, jeret, saya yang suruh nawar. Ya, dia minta berapa? 10 juta. Itu ada di Sumatera. Lalu saya diutus oleh yang ngelamar ini, nyangen. Yang piro? 250 juta, sorak sak kampung ini saya. Nah kan untuk lead speaker itu ya, minta 10 ditawar orang ceket. Ya, coba kita lihat. Akhirnya jadi menantu. Lah kali itu Ahimelek mesti tanya, kamu kan mantu raja, kamu kan panglima besar, senopati. Kenapa engkau sendiri? Makanya ini pasti ada sesuatu yang tidak bagus. Harusnya. Kalau dia dalam kekuasaan dirinya, dia pasti akan ngomong begini Pak. Moro tuaku iki lho. Aku dadi mantu nek mosok nglamar. Lek gak dhek nawani mosok aku ngate moro. Halo. Ngondeh-ngondeh udal-udal barang sing wis. Aku iki wong angon, mulai zaman biyen pendeta Imam Ahimelek. Aku tuh tetap angon puas kok walaupun dombaku cuma 2 atau 3. Awan-awan Samuel datang, aku suruh pulang, diurapi. Aku ya ndak keporo dadi raja, ndak kebelet kok. Begitu diurapi, Samuel mulai, aku ya angon maneh. Kapan aku masuk istana? Lek ndak diawe mbek dhewe perkara dhewe stres. Ndak iso turu kasulupan setan. Masa aku mlebu omahe? Terus aku main kecapi, DE waras, DE penak. Loh, DE lo sing ngongkon orang Pak. Pergi ke rumah bapakku, Daud ndak usah mulih wis jano nang kene. Lho lek lambene gak ngomong ngono mosok aku kate nginep sing nang omahe. Halo. Betul ya? Moro-moro saiki gak karuan karepe. Moro-moro muangkel ambek aku ya gak ngerti. Selidik punya selidik. Ternyata gara-gara apa dia benci kepadaku, aku ini kan pulang perang Ahimelek. Ya, Daud itu pulang perang, lalu Saul mapak. Karena apa? Waktu itu tradisinya kalau panglima perang menang, masuk kota, itu raja mesti menyongsong. Nanti rakyat memuji-muji, yang dipuji itu raja, selain raja enggak boleh. Walaupun panglimanya perang menang, panglimanya sukses, hebat, berhasil, dia sama sekali enggak boleh dipuji. Yang dipuji harus raja. Sampai sekarang Pak. Ya, PD Hub itu walaupun sing main musik apik, sing mimpin pujian ciamik, sing khotbah genah, ndak boleh dipuji. Yang dipuji hanya rajanya PD Hub yang namanya Yesus Kristus. Yang setuju katakan. Amin. Masya pengurusnya apa baik, ndak boleh dipuji. Yang berhak terima pujian adalah raja. Makanya kalau Anda dan saya dipuji, belajar cepat. Begitu dapat pujian, nyingkrih wis. Wah, Pak Siwanus hebat loh Pak, wis cukup. Ngalih. Nggak berhak. Saya kemarin ngomong sama pendeta-pendeta di Blitar.
Lek ngono gak boleh dipuji ya Pak, gak oleh. Bagianmu pendeta bukan pujian. Cukup PK, kono wis dikek PK ndang liya wis. Ojo kate ngenteni dipuji. Setuju? Halo, setuju? Aku ya ngono kok ndak pernah suwe-suwe wegah aku ya. Kok dimana dipuji, yang berhak terima pujian hanya siapa? Raja. Pokoknya PK wis dikekno kon iso mulih ana sangune, nyingkrih wis aja kate ngenteni liya. Lho ceng liya apa ndak? Boleh kan? Yang ndak boleh itu terima pujian. Terima PK oleh loh. Lah cuma pada waktu Saul dipuji oleh perempuan-perempuan Israel, nyanyiannya itu salah. Mulanya itu betul, apa nyanyiannya? Saul mengalahkan beribu-ribu. Kan Saul dulu, harusnya yang lain kan bersaut-sautan. Bersaut-saut itu kanon itu loh. Kalau sekarang ini nyanyian namanya kanon. Yesus ada sobat Yesus ada sobat kita. Ya, na 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 na, amat tulus dan benar. Betul ya? Nah itu namanya kanon, sautan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Itu kanon. Harusnya kalau grup yang pertama berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Grup kedua berkata, mantap, cukup. Selamat wis. Betul ya? Atau berkata, Tuhan menolong. Saul mengalahkan beribu-ribu. Lalu grup kedua berkata, oke lah, sajane selamat. Nyaute kedua gitu loh, serentak bengah ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, dijawab, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya gara-gara iku lho Pak. Saul berkata, ciloko iki. Baru sekarang saja sudah aku 1000 dia laksa. Laksa itu kan 10.000. Ya. Oh. Ujen. Tapi ini one. Wah, ciala ini ujen. Ya. Ini wana, wah jalan lah. Lama-lama bisa-bisa kalau saya tetap beribu-ribu, dia berjuta-juta. Coba kita lihat. Kalau Daud tidak dikuasai roh Tuhan, sudah mikir. Gara-gara kon, aku sengsara ini. Apakah orang nyanyi itu salah? Sebetulnya yang nyanyi tidak salah. Coba nyanyi yang lain, ya tidak jadi masalah Pak. Daud datang lalu mereka ambil rebana, musik nyanyian dan berkata, burung kakak tua. Terus Daud, kakak tua. Kan selamat tau. Halo? Daud tuh rasanya sebagai manusia. Baru menikmati masa enak, masa nyaman, menantu raja, punggawa tertinggi, makan cukup dan sebagainya. Di rumah Ahimelek, dia mesti buka mulutnya dan berkata, Ahimelek, apakah engkau punya roti? Itu siang loh sudah. Kenapa siang? Dia minta roti 5. Kalau roti 5 itu pasti untuk hari ini 2, siang dan sore. Besok 3 pagi, siang, sore. Selalu orang Israel kalau pergi nginep semalam itu sangunya roti 5. Makanya anak itu dikasih orang tuanya, kata Tuhan Yesus, adakah roti padamu? Andreas berkata ini loh, ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Pasti 5. Tapi Daud berkata, ada tugas khusus dari mertuaku. Oh, terus? Karena tugas itu rahasia, orang yang lain aku tinggal. Oh. Dan saya dan Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya sebuah alasan. Ya. Tapi sesungguhnya ini satu sikap Daud yang berkata, sudah tidak usah nyalakan Saul, ya tidak usah nyalakan orang yang nyanyi, ya tidak usah nyalakan keadaan. Aku ada ini karena Tuhan. Dia bisa tulis Mazmur 37 ayat 5, coba. Ini Mazmur terkenal, Anda tidak pernah lupa pasti ayat ini.
Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. yang hidupnya berkenan kepadanya. Yuk bareng, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya Berkenan kepadanya. cukup. Jadi pada waktu Tuhan menetapkan langkah ini, Daud merasa bukan karena mereka kok. Bukan karena Saul, bukan karena Yonatan. Ya, Yonatan juga berkata, Daud tunggu ya, aku mau selidiki ayahku. Ya, kamu sembunyi dulu di sini, nanti malam nggak ada perjamuan makan. Ya, kamu nggak usah datang, kan kursimu kosong. Nanti apa katanya ayahku, aku akan ambil kesimpulannya. Begitu makan malam mulai, Daud nggak datang-datang. Saul tuh masuk ruang makan sudah bawa tombak. Kok tumben ini mau mangan aja nggak tombak itu loh. Halo? Begitu lama sampai makan mulai dan sebagainya. Daud belum datang, dia tanya, kemana Daud? Yang jawab Yonatan. Dia izin. Izin ke siapa? Ke saya. Ada apa? Dia mesti pulang ke Bethlehem karena ada satu kepentingan keluarga. Kamu izinkan juga? Iya. Kamu juga mulai berpihak kepada Daud anak Isai itu? Kalau begini caranya, celaka kamu Yonatan. Kerajaan ini untukku dan nanti kamu ahli warisnya. Kenapa engkau berbuat demikian? Pokoknya dia harus mati, kata Saul. Yonatan tanya, kenapa dia harus mati? Tidak dijawab dengan mulut loh, dijawab dengan tombak. Kakan cangkem kau niki, gitu ya. Cepret. Untung Daud mengelak dan luput dari kematian. Makanya dari situlah Yonatan ambil kesimpulan, mati lah tidak pergi hari ini. Daud pada waktu yang demikian tidak ada satupun yang disalahkan. Orang nyanyi ya tidak salah, Yonatan ya tidak salah, Saul ya tidak salah. Kenapa dia ada dalam pelarian, dalam penderitaan, jalannya dibelokkan karena Tuhan sedang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Lanjut ayat berikut 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bareng, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Lihat saya, semoga khotbah ini sangat mudah untuk Anda pahami. Rencananya Daud itu kan menuju ke depan. Dan dia rasanya sudah sampai kepada pangkat yang paling mentok sebagai senopati, orang ketiga. Untuk jadi anak raja, sudah tidak mungkin dia dilahirkan dari ibu Isai. Tidak mungkin. Dia kalau mau jadi ahli waris, menjadi raja, pasti Yonatan yang jadi. Dia adalah anak, menantu, bukan anak kandung. Saya katakan, menurut saya karirnya Daud itu mentok. Di tengah-tengah menikmati karir ini, Tuhan membelokkan dia, tidak terus jalan dalam karir, seperti dia ini dilempar gitu loh ya, disingkirkan. Menuju kepada satu jalan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Bagaimana orang mulia itu harus dihinakan, bagaimana orang kaya raya harus minta untuk makan dan sebagainya. Tapi dia yakin, aku ada di jalan ini bukan karena kesalahan orang. Aku di jalan ini bukan karena orang benci kepadaku, tapi yang membelokkan jalanku ini adalah Tuhan. Dan kalau dia yakin dibelokkan jalannya Tuhan, dia sanggup berjalan di jalannya Tuhan, dia yakin walaupun jalannya lebih sempit, geragalan, licin, naik turun gunung dan turun lembah, dia akan jatuh mungkin, tapi dia yakin
Asal aku jalan di jalannya, asal aku nuruti jalan yang ditetapkannya, sekalipun aku jatuh, aku takkan tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan yang menopangku. Tuhan yang mana? Tuhan yang menetapkan jalannya. Kalau dia jalan terus dalam jalan yang diciptakannya, dia mulai bentuk sebuah kekuatan, kita datang ke kota-kota yang lain. Cari perempuan-perempuan yang salah nyanyi itu. Cangkem nganggur, gak latihan, moro-moro nyanyi. Perkara lambemu iku aku tadi koyok ngene, tabuki ya sama abu kabeh kono. Misalnya dia pakai jalannya sendiri. Dia tetap jalan, kalau dia jatuh, dia tidak akan dapat topangan Tuhan. Jadi waktu kita nyanyi itu kita mesti hati-hati dengan penciptanya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Kalau dia sudah taat, berkenan, mau dibelokkan, dia jatuh, Tuhan pasti tanggung jawab. Tapi lek ngeyel, ngotot, jalan di jalannya dia, walaupun Tuhan membawanya ke jalan lain, dia jatuh, Tuhan akan menolongnya. Lek basa Jawa, lek dia sampai jatuh di jalan belokan yang ditentukan Tuhan, dia akan menopang. Lek jalannya sendiri jatuh, Tuhan ngomong-ngomong, gedang godok putel, gerang goblok ngeyel, rasakno kowe. Amin. Amin. Yeremia pasal 10. Ayat 23. Apakah cuma orang muda yang bisa ngomong begitu? Sebentar ya, lambat dikit walaupun sudah 000. Yeremia pasal yang ke-10. Ayat 23. Aku tahu ya Tuhan. Sebentar, ini kata Yeremia, aku tahu ya Tuhan. Bukan karena Yeremia dikasih tahu, tapi Yeremia tahu, memang dia tahu karena dia ngalami hal itu. Apa yang dikatakannya? Bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia itu tidak bisa berkuasa menentukan jalannya. Sudahlah, Anda mesti percaya. Jalanmu bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Terus? Dan orang yang berjalan orang yang sudah berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan tidak berkuasa untuk menetapkan apanya? Langkahnya. Kalau Tuhan membelokkannya, tidak kurang dalan masih menggok. Lihat saya, itu pasal 21. Waduh, Daud kasihan, terlonta-lonta, onoi masalah, onoi kesulitan. Ya, satu kali dia menolong orang, ya, kota Kehela. Kehela itu diserang orang Filistin, direwangi loh sama Daud, perang, Kehela dibebaskan. Begitu Saul tahu Daud di Kehela, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang Kehela ini kan sudah tak tolong. Apakah nanti kalau Saul datang ke sini, aku diserahkan kepada Saul oleh orang Kehila? Tuhan jawab, kamu akan diserahkan oleh mereka. Muangkel pendak. Ini bisa mati ditolong loh. Soro-soro jik nulung orang, sing nulung itu mentung. Muangkel apa enggak kira-kira? Ini hidupnya Daud. Kayak Anda Bu misalnya mau belanja. Bawa duit 500. Wis ono rencana wis tuku daging 2 kilo, pitik 2 kilo, sesuk soto daging menis soto pitik dan sebagainya, ndoge 1 kilo dan apa dan terus ada orang lewat, Bu, aku ini tadi ke rumah ibu enggak ada kok ketemu di pasar. Loh nopo? Aku ini mau pinjam duit. Pinjam berapa? 500. Loh untuk apa? Putuku lho Bu, setet itu ping 4 sak minggu. Kejang terus sak mau pergi dokter. Lah, urusan mangan ya urusan loro kan mesti loro sing didhisikno. Dek ngomong gini, Ibu, misalnya ini. Aku ya ono duit 500, tapi ya dengan catatan lek wis ono balekno ya. Aku tak balik, tak omongane bojoku anak-anak gak usah mangan soto urung wayahe lah wis ya. Karena dikuasai oleh roh Tuhan itu loh ya. Wis saiki mangan sak onoke wis ya, menjes gombal ta ambek apa wis terserah wis ya. Tahu to menjes gombal? Ya itu mangan mareki ya gak menjes itu loh ya. Lalu dia berkata, sudah. Satu kali setelah dipinjemi itu, Bu, ketemu gak nyopo. Keton di gang, menggok. Di WA gak jawab.
Ditelepon, gak dipatahin, gak ditampani. Blokir. Lah karena wis butuh, datang ke rumah. Yo Bu, ya apa utangku bener? Tak nyuwun-nyente sih. Sampai gak percaya mbak aku. Sampai gak krungu waktu utangnya kok ngomong apa. Lha sampean ngomong apa? Lek wis ana tak balekno. Lek wis ana tak balekno. Lek durung balik iku ya durung ana. Krungu aku pingmu iku aku ngomong ngono iku. Kira-kira saudara ngomong apa kira? Ya iki opo sih kena iki ya. Sing utang malah nyeneni sing diutangi. Kok gak percaya mbak aku seiman maneh. Anak Tuhan ndak punya kasih. Firman diangkat Bu. Wis. Pegel ndak kira-kira? Wis ngene lah lek gak ono 500 ya. 300 saya dhisik lah soalnya aku perlu. Gak ono. Lek wis ono wis balekno sih. Dikandani gak ono kok. Wis lah ya wis timbane rame pulang. Ngrasani mbek wong liya. Lah ya ibu iku lho karepe apa, Pak? Moro-moro aku ditempan, kok ditagih kok nagih utang. Aku wis kandhani, lek ono tak bayar, lek gurung ono iki gak apa sing gawe bayar. Ngeyel ae nang omahku. Muangkel maneh, utangku kok mek 500.000. Lah kok kongkon bayar 500 juta. Lho lah karepe iki apa? Ayo. Anda mau ngomong apa? Ya. Soro loh sampai orang Kehila itu. Sampailah pasal 30 di kota namanya Siklak. Kota itu dibakar. Orang dekatnya Daud yang mendampingi setiap hari mulai ngomong. Kita terkutuk tenan orang ini. Ayo dilempari batu wae. Coba saja. Tapi lihat pasal 21 sampai 30 penderitaan. Pasal 31 Israel diserang orang Filistin. Biasanya kalau ada Daud, Saul tuh ya mek lungguh tok. Daud, musuh datang. Siap. Ongkrang-ongkrang, paling tunggu berita. Daud menang. Ya toh? Ayo menyongsong dia. Nanti yang dipuji siapa? Saul. Karena Daud sudah pergi, orang Filistin datang, yang perang otomatis Saul. Yonatan ambil senjata, ayo kita perang. Adik-adikmu semua bijak. Pembawa senjata semua perang. Dan dalam peperangan itu yang gugur pertama adalah Yonatan. Lalu adik-adiknya semua kena. Saul sakit hatinya luar biasa. Kecewanya, takutnya, stresnya kumat. Pedang itu diincepno di tanah, dibleki dia sendiri. Jatuh ke perutnya, meninggal. Pembawa senjatanya tahu juragannya bunuh diri, dia pun ikut bunuh diri. Pasal 31, Saul mati. Ganti baru 2 Samuel, Daud menjadi raja. Coba, lek Daud ndak diusir, Saul urip ya. Terus kapan Daud jadi raja? Ndak akan bisa. Mentok senopati. Amin. Halo, amin. Lah kenapa? Hanyalah ketaatan yang membawa orang itu kepada sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Dia tidak nyalakan orang. Tuhan yang menetapkan langkah ini. Saya yakin Anda ini pernah diperlakukan orang demikian sehingga belok jalanmu. Betul? Ayo, tantang-tantangan. Kok kuat bawa mana nang omahmu dewi-dewi. Anda pernah kan dibegitukan orang? Sampai langkahmu itu berubah. Tapi saya yakin, waktu engkau dibawa kepada gang kecil, penuh penderitaan, geragalan, licin untuk dijalani. Itu namanya jalan terabasan untuk menuju kepada kesuksesan. Jalan yang tidak mungkin bagi kita. Tuhan tunjukkan jalan itu loh, terabasan. Gang cilik tapi mempercepat pada tujuan. Dan tujuan itu tidak mungkin Anda dapat tumbuh kalau bukan Tuhan yang menetapkan. Sehingga kita bisa berkata, saya dan saudara ada malam ini karena Tuhan. Semua karena anugerahnya. Ya, sebab itu isi Alkitab, orang yang dikuasai Roh Kudus tidak akan marah kepada yang lain. Sekalipun Anda diperlakukan begitu hebat.
Perlakuannya itu hanya Tuhan pakai untuk membelokkan jalan Anda. Sementara dia penjahat buat Anda, nanti dia akan jadi pahlawan yang istimewa. Kalau engkau tidak jahati saya tidak jadi demikian. Syukuri kejahatan orang. Jangan balas jahat dengan jahat, balas dengan berkat. Karena itu calon pahlawan-pahlawan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati kita.